Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya, Lido dari Rio. Hari ini saya mau sharing sesuatu yang bismillah semoga bermanfaat buat teman-teman di kondisi saat seperti ini, saat ada COVID dan sebagainya. Semoga ini membantu teman-teman untuk bisa menghasilkan lebih banyak, bisa menghasilkan lebih lah ya, intinya khususnya buat para pedagang atau penjual. Nah, saya mau sharing tentang ilmu yang saya dapat dari master-master yang lain sebenarnya di dunia properti. Jadi saya belajar di properti ini, saya belajar banyak hal atau banyak mindset untuk menjual produk premium. Khususnya kan properti itu bukan produk yang dalam tanda kutip nilainya rendah, tapi nilainya tinggi. Dia nilainya tinggi meskipun sesuai dengan produknya ya. Intinya sesuai. Kalau barang kecil dijual mahal lah baru itu bukan premium tapi kemahalan. Tapi kalau properti emang premium, sebutannya bukan mahal tapi premium. Makanya banyak istilah-istilah yang nanti akan kita bahas tentang tidak ada produk mahal, yang ada adalah produk yang gitu-gitu. Nah, langsung aja mulai ya. Gimana sih prinsipnya atau caranya atau mindsetnya untuk sebelum kita menjual produk mahal? Kita sekarang ngomongin mindsetnya dulu aja ya. Kalau secara teknisnya nanti di pertemuan selanjutnya di fanpage ini, kayaknya kalau sharing live di fanpage saja ya, biar yang di akun personal itu ya personal aja gitu. Saya sharing apa gitu ya. Kalau lebih ke berbagi ke sini aja. Nah, makanya silahkan di like untuk fanpage-nya. Kalau teman-teman nontonnya di YouTube silahkan di subscribe dan di share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke prinsip yang pertama. Sebelum teman-teman menjual produk yang mahal, teman-teman harus memahami bahwa ada satu prinsip di mana setiap produk ada jodohnya. Setiap produk ada jodohnya. Ini adalah doktrin atau adalah dogma dari para manajer atau perusahaan-perusahaan besar di luar sana yang biasanya sales-salesnya tuh dicekoki dengan kalimat tersebut, kalimat seperti itu. Kenapa seperti itu? Sebenarnya bukan tentang produk memang, tapi tentang jodohnya sebenarnya. Karena kenapa? Khususnya perusahaan besar ya, mereka membuat produk itu nggak ngasal, nggak sembarangan. Dan saya pun di dunia bisnis, khususnya di properti, di jual apapun, juga melakukan hal yang sama ya, semoga mendekati apa yang perusahaan besar lakukan, yaitu adalah menciptakan produk yang sesuai dengan marketnya. Jadi perusahaan-perusahaan itu, perusahaan-perusahaan besar, misal teman-teman ada yang pernah jadi sales rumah, sales properti besar atau sales mobil, teman-teman akan dihadapkan dengan doktrin-doktrin kayak gitu. Semua produk ada jodohnya, karena ternyata mereka membuat produk itu ngelihat market dulu baru diciptakan produknya. Jadi mereka melihat ada jodohnya nih. Ini ada market yang kayak gini. Mau dikasih produk yang seperti apa yang cocok sama mereka. Makanya saat ada sales yang ngeluh, aduh susah ini marketnya sedikit, marketnya sepi, mereka nggak diiyakan, nggak dibenarkan. Keluhan seperti itu tuh nggak diiyakan, nggak diaminkan. Kenapa? Karena enak aja lu ngomong gitu ya, bahasa kasarnya kayak gitu. Enak aja lu ngomong, ini produk diciptakan dengan riset yang panjang dan divalidasi. Nah, mirip juga sama Bueno dulu, beberapa orang atau bahkan teman saya yang memproduksi itu juga awalnya kita setting harga sekian, kan udah kontraktor dihitung harganya bisa segini bro gitu kan. Kita ngobrol, yakin ente gitu ya, deodoran itu di luaran sana itu cuma 20.000, 17.000, murah. Nah kita jual hari ini di angka puluhan ribu ya, bukan belasan tapi puluhan ribu, yakin bisa kejual. Nah kan puluhan ribunya kan cukup lumayan lah ya, walaupun nggak sampai 100.000 belum. Nah tapi
dia merasa hanya sekedar penghilang bau badan dijual segitu. Lagi kita balik lagi ke prinsipnya adalah semua produk ada marketnya atau ada jodohnya. Kenapa? Karena saya meriset dulu produk ini atau meriset dulu marketnya, baru saya tentukan harganya, dan ternyata memang ada. Dan alhamdulillah udah kita validasi gitu ya. Udah divalidasi, apalagi yang kayak gini kan validasinya gampang ya. Karena produknya kecil, dihajar ke pasar, melihat respon, oh ternyata ada respon dan banyak. Dan alhamdulillah banyak, lumayan. 2 hari kita PO ini, 2 hari kita PO udah tercatat ada berapa? 500, 5121 763. 2 hari kita PO udah 673. Padahal kita hanya produksi botol itu tersedia. Kemarin kita beli botol 1150 aja. Jadi memang banyak marketnya, kita udah validasi benar bahwa marketnya itu benar-benar ada. Jadi teman-teman kalau mau jualan produk yang kalau teman-teman misal yang lain bisa jual laris, tapi teman-teman kok nggak bisa, berarti yang salah adalah nyari jodohnya yang salah, alias salah target marketnya. Jadi nggak sesuai kriteria jodoh dari produk yang teman-teman jual sebenarnya. Jadi belajar lagi untuk lebih bisa mensegmen, bisa mentarget market yang diinginkan. Karena tidak semua orang itu pelanggan kita, memang benar. Nggak semuanya jodoh kita. Balik lagi ke kemarin saya sharing bahwa penjual itu punya cara pandang yang berbeda terhadap dibandingkan orang-orang pada umumnya. Kalau orang-orang pada umumnya mau jadi sales, mau jadi penjual, mau jadi marketer, dikasih tahu nggak semua orang mau beli produk kita. Dia itu di bawah sadarnya itu bukan kalimat itu yang keluar, bukan tadi kan kalimatnya tidak semua orang bakal beli produk kita, tapi di bawah sadar dia, karena dia masih mental konsumen, bukan mental penjual, bukan mental pedagang, dia mental pembeli ya, mentalnya pembeli. Berarti dia berpikir bahwa berarti aku pun belum tentu mau beli. Dan kalimatnya akan berubah, bukan menjadi tadi kan awalnya tidak semua orang bakal membeli. Dia jadi berubah, semua orang bakal tidak membeli, kayak gitu. Itu mentalnya ke sana. Jadi akhirnya down duluan. Tapi kalau sales, mindsetnya pasti beda. Kalau ada orang yang bilang tidak semua orang bakal membeli, dia langsung ting gitu, langsung keluar berpijar di kepala dia satu kalimat, yaitu tidak semua orang beli ya, berarti ada yang beli, kayak gitu. Dia bertanyanya ke sana, divalidasi, berarti ada yang beli, berapa, sebanyak apa, sebesar apa orang yang kira-kira mau beli. Apa udah divalidasi dari sekian banyak orang, dari 100 orang yang beli berapa? Oh 50%, oh gede banget. 70%, oh gede banget. Hajar. Yang tadi orang yang sebelumnya yang mentalnya pembeli, dia merasa bahwa nggak semua orang bakal beli. Aduh ngapain kalau nggak semua orang beli, ngapain aku jualan. Padahal bisa jadi 90 orang beli. Kan gede banget sebenarnya. Tapi karena mindsetnya salah, akhirnya dia nggak bisa jual. Jadi mindsetnya dulu yang dibenerin, sehingga setelah itu bisa jualan. Dan dari mindset itu turun ke teknis-teknis. Jadi nanti akan ada pertanyaan, berarti ada jodohnya. Cara nyari jodohnya gimana? Pengetahuan apa yang harus aku tekuni, aku dalami, aku pelajari untuk bisa mentarget market itu. Dan bagaimana caranya untuk bisa menusuk atau bisa mendeliver promosi atau mendeliver penawaran ke target itu. Gimana caranya? Kalau cuma nargetin kan gampang, kira-kira orang yang beli itu yang gini. Tetapi benar-benar menusuk pasar yang ada itu gimana kan ada caranya. Salah satunya teman-teman harus belajar apa itu yang disebut promosi. Kalau dari marketing kan 4P kan ada
P-nya itu ada promosi. Nah, belajarlah promosi. Di dalamnya ada bahasa periklanan atau copywriting, ada tentang segmenting itu juga. Segmenting juga dipelajari di situ. Ya, itu nanti dipelajari. Jadi intinya teman-teman harus yakin dulu setiap produk ada marketnya. Khususnya buat produk yang memang udah terbukti banyak yang beli. Apa yang kita mau alasan apa untuk kita nggak bisa jual? Berarti kan alasannya adalah kita yang kurang ilmu gitu aja kan. Berarti yuk kita belajar terus kayak gitu. Kecuali teman-teman mungkin ada alasan untuk nggak jual. Kalau udah banyak yang jualan ternyata nggak laris atau sepi lah, paling nggak terlalu rame. Oke, teman-teman boleh ragu. Meskipun kalau mentalnya entrepreneur, terkadang ada orang yang berpikir berbeda dan tetap berani untuk menjualnya, dan biasanya dia menjadi satu-satunya yang jualan. Akhirnya dia kaya sendirian, ada aja. Ya banyak yang bisa seperti itu. Memang ada orang-orang yang memang punya talenta untuk jualan barang yang aneh, yang unik, dan ya tapi ada bisa jual dia gitu ya. Contoh apa ya, barang yang dulu dianggap nggak ada yang mau beli, tapi ada yang mau beli gitu. Bahkan sangat kecil marketnya, tetapi itu juga balik lagi, kalau marketnya kecil biasanya semakin spesifik marketnya, semakin mahal barangnya gitu biasanya. Nah, itu kita bahas di segmen selanjutnya. Nah, berarti udah ya. Prinsip yang pertama adalah setiap produk ada jodohnya. Kenapa? Karena produk itu dibuat sudah berdasarkan riset, sudah berdasarkan jodohnya. Jadi nemu jodohnya dulu baru dibuat produknya. Jadi udah pasti produk itu ada jodohnya. Khususnya Bueno. Atau aku promosi terus ya, karena ya emang kita lagi alhamdulillah dapat produk yang jodohnya luar biasa banyak. Jodohnya banyak banget. Jodohnya siapa? Jodohnya Bueno nih adalah orang yang bau badan. Lah kalau cuma bau badan, orang bisa nyari jodoh yang lain, alias cari penghilang bau badan lain. Bisa deodoran, bisa parfum dan sebagainya. Bisa mandi lebih sering. Bisa dan sebagainya lah, macem-macem. Bisa minum kunyit bro, kunyit asem. Nah, bisa minum itu, katanya kan bisa menghilangkan bau badan dan sebagainya. Jodohnya banyak, jodoh produk atas market itu banyak. Oke, ternyata jodohnya ini nggak semata-mata orang yang bau badan, tetapi orang yang bau badan tapi selama ini bermasalah lantaran menggunakan penghilang bau badan sebelumnya. Apa? Ketiak menghitam, bajunya jadi kuning-kuning karena penghilang bau badannya meninggalkan noda kuning di baju, iritasi, terus jadi ketagihan atau ketagihan, apa istilahnya, ketergantungan, karena kalau nggak pakai itu tambah parah gitu, tambah bau. Ada yang kayak gitu kan. Meskipun ada yang memang kembali ke normal aja ada, atau memang baunya parah banget. Itu. Dan beberapa yang mungkin takut dengan resiko-resiko penghilang bau badan pada umumnya yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti paraben, formalin, alkohol, terus apalagi aluminium, mungkin ya aluminium yang menyumbat pori-pori sehingga mengakibatkan beberapa bahan itu kan mengakibatkan kanker. Nah, akhirnya Bueno hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Ada formula untuk memutihkan ketiak, meskipun memang bukan pemutih benar-benar ya, jadi nggak cepet ya, bukan yang langsung cepet putih gitu, nggak. Tapi memang sebenarnya teman-teman berhenti menggunakan penghilang bau badan yang membuat ketiak menghitam itu, nanti lama-lama akan memudar sendiri, akan putih lagi, tapi kan lama. Nah, sebenarnya ya wis, tinggalin itu, nanti putih sendiri. Nah, jadi target marketnya tuh sekumplit itu. Jadi harus dicari orang yang bau badan plus dia bermasalah dengan penghilang bau badan pada umumnya. Nah, itulah Bueno hadir di situ. Jadi marketnya gede banget, dan ternyata kita validasi, ternyata yang punya masalah di situ banyak banget. Dan sampai-sampai banyak orang menyalahgunakan ini untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satunya untuk, mohon maaf nih, agak ini nggak enak didengar,
buat di selangkangan, bukan di Miss V-nya ya, tapi di selangkangan, di lipatan, di kan kadang iritasi kena celana dalam dan sebagainya. Ada aja yang pakai itu, padahal kita nggak saranin untuk itu. Lantaran kita cuma bilang dengan kemasan spray Anda bisa menggunakannya di berbagai tempat yang Anda rasa sering berkeringat, apa, timbul atau muncul keringat berlebih dan mengakibatkan bau badan dari sana. Misal ketiak, dada, punggung, dan kaki. Tapi mereka improvisasi, jadi macam-macam. Dan ternyata di situ makin memperluas market kita. Makin memperluas market kita. Makanya aku juga kadang ini sebenarnya di luar ekspektasi kami, karena kami memvalidasi itu, oh bismillah laku. Ternyata nggak cuma laku tapi laris. Nah di situ ternyata validasi kami kurang dalam. Ternyata pasarnya tuh jauh lebih luas daripada yang kita tahu sebelumnya. Kayak gitu. Jadi semua produk ada marketnya. Yang kedua, berarti belajar tentang mentarget udah. Nah ini, setiap tidak ada produk yang mahal. Yang ada, ini prinsipnya cuma dua. Tadi adalah setiap produk ada jodohnya. Yang kedua adalah tidak ada produk yang mahal. Yang ada hanyalah market atau pelanggan yang tidak teredukasi. Kalau teman-teman jualan produk yang cukup high, cukup premium, teman-teman harus pastikan bahwa pelanggannya benar-benar teredukasi. Karena kalau enggak, berapapun harga yang teman-teman sebutkan, mereka akan tetap bilang mahal. Karena mereka merasa mahal membandingkan dengan isi dompetnya. Atau membandingkan dengan produk pada umumnya yang ya value-nya mungkin enggak sebanyak kita. Nah, kalau kita ngerti bahwa produk kita benar-benar bernilai atau valuable, berarti edukasilah mereka untuk ngerti value-nya produk kita itu seberapa besar. Sehingga mereka merasa bahwa harga yang mereka bayarkan adalah harga yang di bawah value yang akan mereka dapatkan. So, teman-teman, kalau ditanya harga dan teman-teman tahu bahwa produknya adalah produk premium, jangan langsung dijawab harga. Karena berapapun yang teman-teman sebutkan, mereka akan bilang mahal banget. Karena mereka nggak tahu value-nya apa. Tapi jelasin dulu, oh iya kakak siap. Kakak misal gini, mau tahu dong Bueno harganya berapa gitu ya. Oh siap kak. Tapi ngomong-ngomong, emangnya kakak udah tahu info lengkap tentang Bueno? Gitu. Oh belum kak. Oh kalau gitu boleh saya jelaskan. Nah biasanya saya kayak gitu. Saya jelasin jeder. Oke kak, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan? Atau kakak udah tahu belum tentang bahan-bahannya? Nah, saya arahkan untuk dia bertanya tentang apa yang saya mau jawab atau apa yang saya mau jelaskan. Saya pengen jelasin bahan. Saya tanya ke dia, kakak udah tahu belum tentang bahan-bahannya? Oh iya kak belum, boleh tahu bahan-bahannya apa? Dia akan tanya seperti apa yang kita mau. Itu caranya framing atau mengarahkan pertanyaan pelanggan. Sehingga kita bisa menjawab dengan jawaban yang udah kita persiapkan. Nah setelah dia Bueno itu apa? Bueno itu penghilang bau badan. Bukan deodoran, bukan parfum, tapi dia temennya parfum. Kalau pengen pakai parfum, teman-teman harus buang bau badannya dulu. Karena kalau enggak, teman-teman bisa baunya lebih parah. Karena campuran antara bau badan dan bau parfum itu lebih menyebalkan daripada bau badan alami. Jelasin dan teman-teman nggak perlu khawatir karena ini aman, tidak mengandung ini sehingga tidak menyebabkan ini dan ini. Sehingga mereka oke kak, bagus nih kayaknya, anu nih kayaknya. Nah baru teman-teman nanya, nah kakak setahu kakak Bueno ini harganya berapa? Atau kira-kira kak kalau produknya sebagus itu, kira-kira harga yang cocok itu berapa? Atau bisa juga langsung dijawab harga. Nah untuk mendapatkan, kalau langsung jawab harga berarti dikasih cara ya, dikasih bumbu ya, dikasih pembuka biar terasa lebih powerful. Contohnya adalah
Nah, untuk mendapatkan semua benefit di atas dan mendapatkan semua nilai atau value yang kakak akan dapatkan dari sebuah produk Bueno ini, kakak cukup mengalokasikan uangnya senilai sekian saja. Dan untuk hari ini kakak ada promo. Gitu jelasin, ada promo. Promonya apa? Beli hari ini harganya sekian. Kalau mau promo lebih, kakak bisa beli 2. Harganya saya diskon lagi dan mendapatkan 1 bonus tambahan. Bisa sabun, sabun buat resikvi, buat sabun sirih, atau ada hand sanitizer, silahkan dipilih, misal kayak gitu. Jadi mereka merasa, value-nya nggak cuma ini, ada value tambahan. Nah, dia akan merasa lebih high lagi. Jadi ekspektasinya cuma segini, produknya cuma itu, dapat segitu, harganya di bawah, ternyata value-nya dinaikin lagi. Jadi lebih kerasa murah lagi harganya. Jadi pastikan pelanggan Anda teredukasi. Oke, bisa dipahami ya? Emangnya emangnya semua produk valuable, Mas? Emangnya semua produk itu berharga? Bernilai? Ternyata oke, ada produk mahal. Produk yang benar-benar mahal adalah produk yang nggak punya nilai atau nilainya itu di bawah harga yang pelanggan bayarkan. Alias sebenarnya bukan produk premium tapi dijual mahal. Nah, itu baru produk mahal. Teman-teman kalau melihat produk dan teman-teman nggak bisa ngelihat value-nya di mana, nah disitulah kalau teman-teman lihat yang produk seperti itu, berapapun harganya, dia akan menjadi produk yang mahal karena nggak ada value-nya. So, pastiin teman-teman dapat produk yang valuable dulu, baru cari market yang mau diedukasi. Karena nggak ada produk mahal, yang ada adalah market yang tidak teredukasi atau memang produknya yang nggak bernilai. Nah, berarti teman-teman pastiin dulu produknya harus bernilai. So, teman-teman harus belajar cara mengedukasi pertama. Yang kedua adalah meneliti atau menganalisa atau menggali value yang ada di setiap produk yang teman-teman jual. Bahkan sebenarnya nggak perlu gali. Sekarang lama-lama alhamdulillah saya dan Kang Hamdun itu ngelihat produk tuh, bagus banget ini orang yakin nih. Jadi kita sering nemuin sesuatu di marketplace itu kayak gitu teman-teman, atau sesuatu di teman-teman kita UKM. Saya ada di satu komunitas UKM gitu yang beberapa tuh jual produk tuh, ini powerful nih, produk valuable banget, tapi kok jualnya cuma segini. Kita sering banget nemu kayak gitu. Akhirnya kita colek, yuk kita bantu jual yuk, dan akhirnya kita jual dengan harga yang lebih manusiawi untuk dia, sehingga dia juga lebih sejahtera. Karena kadang produsen tuh nggak benar-benar pinter menggali value dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang pengen berkecimpung di dunia bisnis, pahami 2 prinsip tadi ya, bahwa semua produk ada jodohnya atau ada marketnya, karena memang produsen itu menciptakan produk berdasarkan market, sehingga pasti ada marketnya. Justru tidak semua market ada produknya. Kalau ada market yang nggak ada produknya, ciptain produknya, udah pasti laris banget. Itu. Yang kedua, yaitu tidak ada produk mahal. Yang ada adalah pelanggan yang tidak teredukasi. So, edukasi dulu. 2 prinsip ini pastikan ada di teman-teman. Karena kalau enggak, teman-teman nggak bisa jualan produk premium. Itu aja, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa like kalau di Facebook. Jangan lupa di-subscribe dan di-like juga kalau di YouTube ya. Dan silakan komentar atau bertanya-tanya di kolom komentar. Semoga saya bisa jawab di episode atau di video atau live selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.